pertama itu seberapa besar kepercayaan teacher terhadap kemampuan penegak hukum dalam menegakkan hukum? Oke, teacher akan jawab secara jujur. Kepercayaan teacher terhadap hukum dan penegak hukum itu tidak 100% percaya, karena teacher melihat mereka tidak melakukan pekerjaan mereka secara terbuka dan transparan, sehingga banyak statement-statement atau kalimat-kalimat kontra yang dikeluarkan dari masyarakat, sehingga bisa menyebabkan keraguan terhadap penegakan hukum. Saya ingin bertanya tentang apakah teacher merasa bahwa masyarakat ini memiliki akses yang cukup untuk memahami proses hukum? Oke, menurut teacher tidak, karena teacher melihat bahwa supaya kita bisa memiliki akses ke dalam proses hukum, kita pertama harus punya relasi ataupun uang supaya bisa nyogok untuk melakukan atau mengikuti sebuah proses hukum. Baik. Baru selanjutnya, sejauh mana teacher merasa bahwa penegak hukum di Indonesia berpihak pada kepentingan masyarakat? Oke, menurut teacher, mereka akan berpihak pada kepentingan masyarakat ketika ada aturan atau arahan dari atasannya. Jadi mereka penegak hukum tidak akan langsung bertindak. Mungkin juga ada aturan yang sudah ditetapkan oleh mereka, jadi mereka tidak langsung bertindak dengan kemauan mereka sendiri. Itu juga tidak salah, tapi banyak lagi. Sejauh mana teacher merasa bahwa penegak hukum di Indonesia berpihak pada kepentingan masyarakat? Oke, baik. Menurut teacher tidak begitu maksimal berpihak kepada kepentingan masyarakat. Sepertinya mereka akan berpihak kepada kepentingan masyarakat jika bergerak atas suruhan atau perintah dari atasan mereka. Lalu, bagaimana teacher melihat peran dari masyarakat ini dalam sistem penegakan hukum di Indonesia? Oke, peran masyarakat sebenarnya kalau dilibatkan menurut teacher sangat bagus dan mereka bisa membantu dengan maksimal. Namun di beberapa kasus atau di beberapa keadaan masyarakat tidak dilibatkan, sehingga proses hukum itu tertutup. Baik. Lalu menurut teacher, apa aja yang perlu diperbaiki dalam sistem penegakan hukum di Indonesia? Oke, yang paling utama mungkin KKN korupsi dan nepotisme, karena banyak pungli yang masih dilakukan oleh penegak hukum supaya bisa membela pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuasaan atau uang yang lebih banyak. Baiklah, sekian saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Teacher, Hai. di sini saya ingin bertanya tentang hukum. Oke. Jadi yang pertama itu hukum Indonesia. Iya, Oke. hukum Indonesia. Baru yang pertama itu ada seberapa besar kepercayaan teacher pada kemampuan penegak hukum? Berbicara kepercayaan tentang penegakan hukum di Indonesia, dilihat secara general ya, teacher melihat secara general, teacher percaya para penegak hukum mereka mampu mengerjakan tugas tanggung jawab mereka untuk menegakkan hukum di Indonesia, walaupun kalau kita berbicara fakta di lapangan atau kita selidiki, melakukan survei, observasi dan segala macam, masih tetap ada kejanggalan dalam penegakan itu. Gitu. Oke. Yang kedua, apakah teacher merasa bahwa masyarakat memiliki akses yang cukup untuk proses hukum? Yes, mungkin dulu kurang, tapi zaman sekarang teacher merasa masyarakat itu punya akses yang cukup sangat baik. Kita sambil kasih tahu juga, kalau kamu tahu apa namanya yang sekarang menjadi wakil menteri bagian HAM, pengacara Bapak Otto Hasibuan, beliau kan punya anak laki-laki yang namanya Yakub Hasibuan, yang suaminya Siska Mil artis. Nah, teacher baru tonton kemarin berita yang dimana dia ini adalah juga seorang pengacara. Nah, dia dan partnernya ini lawyers, mereka membuat satu aplikasi namanya Perkara. Mungkin kalian tahu itu Perkara ada namanya. Jadi melalui aplikasi itu mereka mengajak masyarakat Indonesia, orang-orang kita, jika ada pengaduan hukum atau keluhan segala macam, mereka ingin meminta bantuan untuk penegakan hukum, mereka bisa melapor ke arah sana. Jadi teacher merasa zaman sekarang masyarakat Indonesia sudah sangat baik untuk bisa mendapatkan akses tersebut. Oke, yang selanjutnya, apakah teacher merasa bahwa penegak hukum Indonesia ini berpihak pada masyarakat umum? Dilihat secara persentase, kalau kita berbicara persentase, bisa teacher bilang iya berpihak kepada masyarakat. Tapi seperti tadi teacher bilang, kita tidak bisa menutup mata bahwasannya fakta di lapangan masih tetap ada para penegak hukum itu yang tidak berpihak. Artian kata
mereka masih melihat siapa yang punya posisi lebih baik, siapa yang punya uang, ya itu yang dibela. Itu tidak bisa kita pungkiri. Masih terjadi di lapangan. Tapi kalau secara general persentasenya mana banyaknya, teacher bisa bilang ya para penegak hukum di saat zaman pemerintahan sekarang mereka fokusnya kepada masyarakat. Baik. Baru selanjutnya, menurut teacher, apa peran masyarakat dalam hukum Indonesia? Peran masyarakat dalam hukum Indonesia sangat besar ya pastinya. Karena teacher bisa bilang walaupun bukan masyarakat yang menjalankan hukum itu, tapi melalui masyarakat teacher melihat bahwa penegakan hukum di Indonesia ini sudah semakin diperbaiki akibat adanya keluhan dari mereka, adanya aspirasi dari mereka, pendapat dari mereka yang mereka boleh ajukan kepada pemerintah. Jadi teacher merasa masyarakat Indonesia cukup sangat berperan. Tuh, baru menurut teacher ini apa saja yang perlu diperbaiki dalam hukumnya Indonesia? Apa saja yang perlu diperbaiki? Kalau kita berbicara apa yang perlu diperbaiki, sebenarnya kita sebagai masyarakat awam kurang paham ya bagian-bagian apa ini hukum ini berhubungan. Kita kurang paham. Cuman kalau teacher bisa bilang sebagai masyarakat awam, masyarakat umum yang perlu diperbaiki ya itu tadi layanan itu, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat itu harus diperbaiki. Bagaimana para penegak hukum itu bisa melihat secara langsung ke lapangan, bagaimana mereka bisa melihat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di lapangan pada saat sekarang ini. Oke, sekian saja pertanyaan saya, teacher. Saya ucapkan terima kasih. Thank you. Selamat sore, Teacher Ina. Selamat sore. Jadi saya di sini ingin bertanya mengenai keadaan hukum di Indonesia. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan dan bolehkah teacher menjawab pertanyaan tersebut? Yaitu yang pertama, seberapa besar kepercayaan teacher terhadap kemampuan penegakan hukum di Indonesia? Kalau saya pribadi masih kurang tentang penegakan hukum Indonesia, di mana bisa kita lihat apa contoh yang nyata, bisa kita lihat tidak sesuai perbuatan yang dilakukan dengan hukuman yang diberikan. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua, apakah teacher merasa bahwa masyarakat memiliki akses yang cukup mengenai proses hukum? Menurut saya, tidak semua masyarakat itu memiliki akses untuk proses hukum. Jadi, di mana masyarakat yang memiliki kemampuan atau wewenang atau kedudukan yang tinggi itu bisa memperoleh hukum yang adil. Tapi ketika masyarakat hanya dia sebagai masyarakat kecil, kurang dalam penegakan hukum. Baik. Yang pertanyaan yang ketiga, apakah teacher merasa bahwa penegak hukum di Indonesia berpihak kepada masyarakat? Tidak semua berpihak kepada masyarakat, tapi masih ada beberapa yang berpihak kepada masyarakat. Tapi seperti yang kita lihat, ya dengan masyarakat itu masih yang tinggi, mungkin kita bisa berpihak kepada dia. Tapi ketika masyarakat biasa, bisa dikatakan masyarakat itu tidak memiliki secara adil. Oke, pertanyaan terakhir, apa saja yang perlu diperbaiki dalam hukum di Indonesia menurut teacher? Menurut teacher, hukum yang perlu diperbaiki di Indonesia itu tentang hukum di bagian keadilan. Di setiap masyarakat itu mempunyai hak dan kewajiban yang pastinya apapun yang diperbuat masyarakat yang sudah melanggar dari hukum tersebut harusnya mendapat sanksi atau hukuman sesuai dengan perbuatannya. Terima kasih teacher atas waktunya. Agnes, Selamat sore. di sini saya akan bertanya kepadamu, seberapa besar kepercayaan kamu terhadap penegak hukum di Indonesia? Kebesaran saya 70%. Oke, apakah kamu merasa bahwa masyarakat memiliki akses yang cukup untuk proses hukum? Memiliki akses yang memiliki, tapi setengah tidak setengah ya. Apakah Anda merasa bahwa penegak hukum Indonesia berpihak pada masyarakat? Berpihaknya ada yang setengah dan juga yang tidak. Oke, yang ketiga, yang keempat, apakah peran masyarakat dalam hukum Indonesia? Peran-perannya melaksanakan peraturan seperti membayar pajak dan lain-lain. Oke, terima kasih. Oke, seberapa besar kepercayaan kamu kemampuan penegak hukum? 80%. 11. Oke, yang kedua, apakah kamu merasa bahwa masyarakat memiliki akses cukup untuk proses hukum? Oke, pertanyaan yang ketiga, apakah Anda merasa bahwa penegak hukum di Indonesia berpihak dengan masyarakat? Kurang yakin. Dua, kenapa?
Karena kan kadang para pemimpin menteri mementingkan diri sendiri. Oh, betul kali. Yang keempat, apa peran masyarakat dalam hukum Indonesia? Apa peran masyarakat dalam hukum Indonesia? Menaati peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Terima kasih. Oke, selamat sore. Selamat sore. Seberapa besar kepercayaan kamu terhadap kemampuan penegak hukum di Indonesia? Sekitar 70%. Oke, mantap. Apakah kamu merasa bahwa masyarakat memiliki akses yang cukup untuk proses hukum? Ya, Apakah Anda merasa bahwa penegak hukum di Indonesia berpihak pada masyarakat? kadang iya, kadang enggak sih. Apa peran masyarakat dalam hukum Indonesia? Peran masyarakat dalam hukum Indonesia yaitu untuk membayar pajak dan menaati peraturan-peraturan dari pemerintah. Oke, apa saja yang perlu diperbaiki dalam hukum Indonesia? Seperti memberantas kaum-kaum koruptor gitu. Itu aja sih. Oke, terima kasih. Oke. Oke Tessa, seberapa besar kepercayaan kamu pada kemampuan penegak hukum? Apakah kamu merasa bahwa masyarakat memiliki akses yang cukup untuk proses hukum? Tidak. Apakah Anda merasa bahwa penegak hukum Indonesia berpihak pada masyarakat? Tidak juga. Apa sih peran masyarakat dalam hukum Indonesia? Membayar pajak, mengikuti peraturan Indonesia yang telah dibuat. Oke. Apa saja yang perlu diperbaiki dalam hukum Indonesia? Memberantas pemerintah yang korupsi. Oke, terima kasih. Cecil, seberapa besar sih kepercayaan kamu pada kemampuan penegak hukum? 80% kan? 80%. Apakah kamu merasa bahwa masyarakat itu memiliki akses yang cukup untuk proses hukum? Tidak, Kak. Tidak. Apakah kamu merasa bahwa penegak hukum Indonesia itu berpihak pada masyarakat? Saya bisa. Oke. Apa sih peran masyarakat dalam hukum Indonesia yang kamu tahu? Mematuhi aturan dan tidak melanggar korupsi. Apa saja sih menurut kamu nih yang perlu diperbaiki dalam hukum Indonesia? Kasus korupsi. Kasus korupsi. Oke, terima kasih. Ayo mulai. Oke, sekarang bertanya, seberapa besar kepercayaan kamu pada kemampuan penegak hukum? 60%. Apakah kamu merasa bahwa masyarakat memiliki akses yang cukup untuk proses hukum? Belum. Belum. Iya. Apakah Anda merasa bahwa penegak hukum Indonesia berpihak pada masyarakat? Tidak sepenuhnya. Tidak sepenuhnya. Apa peran masyarakat dalam hukum Indonesia? Peran masyarakat untuk menerapkan keadilan. Ya, oke. Yang kelima, apa saja yang perlu diperbaiki dalam hukum Indonesia? Ya, yang perlu diperbaiki itu keadilannya, karena di Indonesia ini hukumnya belum ada keadilan. Oke, terima kasih. Oke, Kak. Kalau kamu merasa bahwa masyarakat memiliki akses yang cukup untuk proses hukum, Ya. apakah Anda merasa bahwa penegak hukum Indonesia berpihak pada masyarakat? Tidak. Apa peran masyarakat dalam hukum Indonesia? Seperti membayar pajak, mengatur peraturan lalu lintas, masih banyak lagi. Nah, menurut apa saja yang perlu diperbaiki dalam hukum Indonesia? Seperti misalkan ada kasus-kasus, walaupun itu kasus kecil, penegak hukum harus menyelesaikan kasus itu sampai tuntas, jangan hanya karena uang dan kekuasaan jadi kasus itu ditinggalkan begitu saja. Seberapa besar kepercayaan kamu pada kemampuan penegakan hukum? Sedikit, tidak terlalu besar dan tidak terlalu berharap juga dengan penegak hukum, karena dengan diberikan uang saja mereka dapat menutup mulut dan menutup kasus tersebut begitu saja. Kasih. Oke. Pertama, apakah kamu merasa bahwa masyarakat memiliki akses untuk proses hukum? Ya. Apakah Anda merasa bahwa penegak hukum Indonesia berpihak pada masyarakat? Beberapanya iya, tapi ada beberapa juga yang menurut saya tidak. Apa peran masyarakat dalam hukum Indonesia? Beberapa peran masyarakat Indonesia itu seperti membayar pajak, mengikuti setiap aturan yang ada seperti yang sudah terletak pada Undang-Undang Dasar.
Apa saja yang perlu diperbaiki dalam hukum Indonesia? Menurut saya sistem keadilannya, karena beberapa dewan saat ini sangat mudah diberikan uang untuk membebaskan masyarakat. Seberapa besar sih kepercayaan kamu pada kemampuan penegakan hukum? Mungkin 70-80%. Oke, terima kasih. Bapak mau nanya, apakah Bapak merasa bahwa masyarakat memiliki akses yang cukup untuk proses hukum? Iya. Apakah Bapak merasa bahwa penegak hukum Indonesia berpihak pada masyarakat? Iya. Nah, menurut Bapak apa aja sih peran masyarakat dalam hukum Indonesia? Untuk peran masyarakat dalam hukum Indonesia untuk mematuhi apa saja yang tertera di dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia. Oke. Nah, apa aja yang perlu diperbaiki dalam hukum Indonesia? Yang diperbaiki adalah keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, seberapa besar sih kepercayaan Bapak pada kemampuan penegakan hukum? Kalau masalah kepercayaannya, kadang masyarakat Indonesia penegak hukumnya kurang adil, kadang berpihak pada masyarakat, kadang tidak. Oke. Makasih, Pak. Oke. Kenal dulu ya? Bebas. Oke, nama kamu siapa? Nama saya Mikael dari kelas 10. Ya, saya ingin bertanya. Yang pertama untuk pertanyaan, seberapa besar kepercayaan kamu kepada kemampuan penegakan hukum di Indonesia? Saya sedikit tidak percaya karena masih banyak ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, apakah kamu merasa bahwa masyarakat memiliki akses yang cukup untuk proses hukum? Saya rasa kurang Karena itu didasari dengan banyak oknum-oknum yang mementingkan uang di tengah kalangan masyarakat. Yang ketiga, apakah Anda merasa bahwa penegak hukum Indonesia berpihak pada masyarakat ataukah tidak? Tidak. Karena Penegak hukum hanya melihat siapa yang mempunyai kuasa dan duit. yang terakhir, apa saja yang perlu diperbaiki dalam hukum Indonesia? Kejujuran, hanya itu saja. Kejujuran dan sikap kepahlawanan. Baik, terima kasih. Selamat malam Jeffrey. Selamat malam. Di sini saya akan bertanya tentang hukum. Ya, silakan. Yang pertama saya bertanya, seberapa besar kepercayaan kamu pada kemampuan penegakan hukum? Saya percaya pada kemampuan penegakan hukum di Indonesia sekarang lah. Di Ya, Indonesia. sekarang. Ya. Era sekarang saya lumayan percaya karena kita telah berganti pemimpin, berarti semuanya sudah ganti ya. Dan akan dimulai kebijakan-kebijakan baru tentunya, dan pada program-program baru, enggak pada penegakan hukum. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya tentang apakah kamu merasa bahwa masyarakat memiliki akses yang cukup untuk proses hukum? Saya rasa itu mungkin pada nilai A, B, C itu dinilai B. Karena pada saat ini aksesnya lumayan mudah dijangkau. Ada telepon, email, dan lain-lain. Kemudian untuk kenapa di B? Karena respon dari penegak hukumnya kurang. Oh, begitu. Oke, Ya. selanjutnya apakah Anda merasa bahwa penegak hukum Indonesia berpihak pada masyarakat umum? Ya, Seperti merata. ya. Kalau seperti itu saya merasa mungkin iya, karena lihat saja pada saat-saat pembagian bansos, pembagian bantuan-bantuan, pasti ada para penegak hukum yang membantu masyarakat untuk mengantri, menertibkan barisan ataupun membantu membagikan. Namun ada sebagian kecil oknum yang mungkin oknum
aparat penegak hukum yang hanya berpihak pada orang-orang yang berkuasa. Begitu. Baru Ya, selanjutnya, apa peran masyarakat dalam hukum Indonesia? Peran masyarakat pada hukum Indonesia adalah menaati dan mendukung hukum Indonesia agar dapat dilaksanakan. Seperti contohnya hukum yang dilarang mencuri, pada masyarakat semua untuk tidak mencuri, atau enggak hukum yang dilarang membuang sampah, semua masyarakat tertib dan ikut serta menaatinya. Pasti hukum itu akan berjalan dengan lancar. Oke, baru selanjutnya, apa saja yang perlu diperbaiki dalam hukum Indonesia? Untuk diperbaiki mungkin ditambah hukum-hukumnya, seperti yang tidak boleh mencemari lingkungan, membuang sampah sembarangan, itu ditambah ketat mungkin agar masyarakat juga menaatinya. Oh begitu, baiklah. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke. Halo, selamat malam pemirsa. Kembali lagi bersama saya Frandika, ingin bertanya mengenai proses hukum di Indonesia dengan Bapak Alek di sini. Alek. Oke, Bapak Alek. Langsung ke pertanyaan pertama. Seberapa besar kepercayaan Bapak Alek terhadap hukum di Indonesia? 85%. Oke. Pertanyaan kedua. Apakah Bapak Alek merasa bahwa masyarakat memiliki akses yang cukup untuk merasakan hukum di Indonesia? Tidak, Karena karena banyak yang tidak pengetahuan masalah hukum. baik. Pertanyaan ketiga. Apakah Bapak Alek merasa bahwa proses hukum di Indonesia berpihak pada masyarakat? Kalau masalah berpihaknya antara dua kemungkinan. Yang pertama. Pertama, tergantung kasusnya dulu. Yang kedua. Yang kedua, kalau yang banyak ininya ya di penjara aja udah kayak di hotel. Mantap kali emangnya Pak Alek. Iya, penjaranya kayak di hotel. Baik, pertanyaan yang keempat. Apa peran masyarakat dalam proses hukum di Indonesia? Peran masyarakat ya, kalau bisa ya hukum itu tegas tapi secara adil. Adil. Iya. Baik. Pertanyaan terakhir pemirsa. Menurut Bapak Alex, apa yang perlu diperbaiki dalam proses hukum di Indonesia? Proses hukum Indonesia itu pertama ya apa ya? Cara mempenjarakan seorang orang itu gimana? Itu. Ya harus yang adil lah maksudnya, yang layak. Oke, baik. Terima kasih Bapak Alex atas waktunya. Baik pemirsa, sekian wawancara hari ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.